Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta horor Nusantara, kembali lagi bersama Suci Rahmat Channel. Dan kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah horor yang terjadi di Lampung. Kisah yang berjudul Penampakan Macan Gendong Pocong. Dan sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, serta share. Dan tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini terjadi di pertengahan 1990-an. Sempat ramai. Waktu itu, fenomena gaib penampakan seekor macan menggendong pocong mengelilingi Kampung Bandar Sakti, Lampung Tengah. Ayahku memilih hijrah ke sana melalui program pemerintah untuk para pensiunan Angkatan Darat. Program itu dikhususkan untuk para veteran yang belum memiliki tanah. Kami sekeluarga terpaksa mengikuti keinginan ayah yang tiba-tiba itu. Aku sendiri belum cukup mengerti masalah milik orang tua. Dari cerita yang aku dengar dari ibu, hal itu terpaksa dilakukan ayah karena ada rongrongan masalah dari pihak keluarga ayah. Ibuku cukup memahami soal itu, tapi tidak dengan ayah yang memiliki sifat keras kepala. Tidak bisa disinggung sedikit saja. Kalau orang Jawa bilang ayahku itu suka mutungan. Kalau sudah begitu, biasanya ibu hanya membiarkan saja. Andai terbawa emosi karena sikap ayah, justru akan semakin membuat renyung-runyam. Ibu hanya bisa ikut saja apa yang diinginkan ayah. Akhirnya, kami pun pindah ke Lampung. Setelah surat kepindahan selesai diurus, kami pun berangkat ke sana. Walau dengan berat hati, tapi mau gimana lagi, ibuku hanya bisa pasrah. Tak terasa air mata menetes saat mobil yang kami tumpangi melaju perlahan meninggalkan tempat kelahiran kelima kakakku. Aku sendiri lahir di Lampung, jadi tidak tahu bahkan hingga dewasa belum pernah bertandang ke sana. Entahlah, ayahku seperti menutupi dan tak ingin kembali ke kampung kelahirannya dulu. Sepi sesampainya di sana, hanya kata itu yang terlontar dari ibu dan kakak-kakakku. Kampung yang sepi, ditambah listrik PLN belum masuk ke sana, bikin tambah seram saja. Lampu teplok jadi andalan sebagai penerangan gulita kalau malam. Waktu ramainya fenomena macan gendong pocong, aku berusia 12 tahun. Sedikit demi sedikit masih cukup mengingatnya. Karena kejadian itu, tiap RT atau RW mengadakan siskamling. Mereka keliling kampung memastikan apakah itu memang penampakan gaib atau hanya kabar angin yang belum tentu kebenarannya, atau bisa jadi kelakuan orang jahat untuk mengelabui masyarakat sekitar supaya leluasa maling. Tong tong tong, suara kentongan mulai terdengar dari pos ronda, saling bersahutan di jam yang sama. Meski minim penerangan, suara bapak-bapak yang sedang ronda sedikit mengurangi mencekamnya malam itu. Mereka berkelompok dan berjaga di setiap sudut jalan, tak lupa menyalakan obor. Siapa tahu tiba-tiba macan itu lewat. Tapi anehnya, tak satu pun dari mereka yang melihat penampakan itu. Namun desas-desus yang beredar, selalu saja ada yang melihat. Saat ibuku sedang belanja di pasar, selentingan cerita seorang soal macan gendong pocong itu ramai sekali.
Perbincangan seolah sudah menjadi rahasia umum, tersiar di mana-mana dan bikin merinding juga. Ibuku mencoba memberanikan diri, bertanya pada salah satu pedagang di sana. Sebetulnya itu beneran ada apa tidak toh? Kok di mana-mana ada ngobrolin? Tanya ibuku penasaran. Kalau menurut saksi mata, ya beneran bu. Tapi saya belum pernah melihat sendiri. Oh gitu ya. Moga-moga ya nggak beneran ya bu. Bikin takut saja, ujar ibuku. Pasar itu hanya pasar bubar. Pukul 11 yang biasanya banyak yang berdagang pada pulang. Saat bubaran pasar itulah ibuku pulang jalan kaki, ditemani seorang pedagang sayur yang kebetulan satu kampung juga. Sebut saja namanya Bu Rodia. Sudah 15 tahun ia berjualan sayur di pasar itu. Pagi buta sudah berangkat ke pasar dengan membawa sayuran yang akan dijualnya. Mengenai penampakan macan itu, Bu Rodia seolah tahu seluk-beluknya dari mana awalnya. Ia enggan bercerita, lebih memilih bicara lain hal. Monggo Bu, mampir dulu ke rumah, minum-minum teh dulu. Pulangnya nanti saja, bujuk ibuku pada Bu Rodia sembari menggandeng tangannya. Waduh, ya wes lah, tak mampir sekalian ngasuh, jawab Bu Rodia. Dengan tersipu malu, Bu Rodia mampir juga, duduk di teras depan. Cukup teduh, karena rindangnya pohon jambu air, ditambah buah yang sedang tumbuh lebat. Enak ya Bu rumahnya, ujar Bu Rodia sembari memetik buah jambu air yang ada di depannya. Ibuku hanya tersenyum. Nah, saat singgah itulah Bu Rodia akhirnya bercerita tentang penampakan macan gendong pocong, mengenai asal mulanya dari mana. Tahun 1980-an silam, seorang pensiunan asal Jawa Timur membeli tanah di daerah situ juga, tepatnya di Tanjung Anom. Beliau memiliki seorang istri dan 4 orang anak. Konon katanya, semasa muda, sebut saja Pak Sugiran, memiliki ilmu sakti. Mungkin ilmu itu digunakan saat masih berdinas dulu. Pak Sugiran ini juga terkenal pendiam, tidak banyak yang kenal dengannya. Bagaimana mau kenal? Tampangnya membuat siapa saja yang melihat takut, jarang senyum, dan apabila disapa cuma diam saja. Apalagi sejak istrinya meninggal karena usia tua, gelagatnya semakin aneh saja. Kadang tiap tengah malam, sepedaan keliling kampung, tidak ada yang tahu dengan apa yang dikerjakannya itu. Dari keempat anak Bapak Sugiran, ada salah satu anaknya yang menderita gangguan jiwa. Kalau tidak salah, anaknya yang kedua. Sejak menderita gangguan jiwa juga tidak ada yang tahu. Namanya Imam. Sering keluar rumah sambil teriak-teriak sepanjang jalan. Kadang juga ganggu orang lewat atau ngecekin listrik rumah orang. Lama-lama sering ngamuk, jadi meresahkan warga sekitar. Tapi mau bagaimana lagi, tidak ada satupun dari keluarganya yang mengurus dan dibiarkan begitu saja. Pernah Imam kedapatan mengulis seekor kambing. Saat tengah malam, tetangganya mendengar suara kambing yang teriak kesakitan, namun mereka hanya mengintip dari balik jendela karena takut juga. Keesokan hari, kambing itu didapat sudah tergeletak mati. Ketakutan warga itu bukan tanpa sebab. Imam sering membawa senjata, sabit atau balok kayu. Saat di jalan sering diacung-acungkan
singkat. Akhirnya Bu Rodiah mengungkap tabir misteri tentang piaraan gaib milik Pak Sugiran itu. Menurut kesaksiannya, sewaktu masih tinggal berdekatan dengan Pak Sugiran, tiap tengah malam seperti terdengar suara geraman macan. Biasanya saat mendengar suara macan itu, diiringi juga bau-bau rokok, gelembak minyak, dan kembang kantil yang menyengat. Warga yang sedang ronda memilih pulang lebih cepat karena ketakutan, dan malam itu menjadi semakin mencekam. Saat piaraannya itu datang, Pak Sugiran akan membuka lebar pintu dan jendela meski tengah malam. Ia seperti sedang mengobrol dengan macan gaib itu, padahal orang melihatnya ia tampak sedang bicara sendiri. Ia akan terjaga hingga azan subuh berkumandang, baru setelahnya menutup rapat jendela dan pintu rumahnya. Lalu ketika anaknya yang lain, "Di mana, Bu?" tanya ibuku lagi. Anaknya yang lain sudah pada menikah, memilih tinggal di daerah lain karena menantunya takut dengan saudara iparnya yang gangguan jiwa itu. Berarti Pak Sugiran hanya tinggal berdua dengan anaknya yang gangguan jiwa itu, ujar ibuku. Iya, Bu, sesekali anaknya datang sekedar antar masakan buat bapaknya, itu pun nunggu si imam itu tidak ada di rumah, jawab Bu Rodiah. Oh alah, kasihan ya, Bu, ucap ibuku. Ya mau bagaimana lagi, Bu, makanya saya memilih pindah rumah di dekat sini. Suami dan anak-anak saya merasa tidak nyaman tinggal dekat Pak Sugiran. Setiap hari perasaan was-was terus, khawatir diamuk, lalu menerobos masuk rumah. Hingga akhirnya tersiar kabar bahwa Pak Sugiran meninggal. Ia ditemukan sudah tak bernyawa di rumahnya. Kabarnya Pak Sugiran meninggal karena dipukul kepalanya dengan balok kayu. Tersangkanya siapa lagi kalau bukan imam? Segera warga mengabarkan pada keluarga dan perangkat desa setempat. Jika dilaporkan polisi, kasus ini tidak akan diproses karena pelakunya menderita gangguan jiwa, dan pihak keluarga pun memilih untuk mengikhlaskan saja. Namun dari pihak desa menyarankan untuk membawa imam ke rumah sakit jiwa saja karena sudah meresahkan, apalagi sampai ada korban jiwa. Pihak keluarganya pun menyetujuinya agar imam segera mendapatkan pengobatan. Sepeninggalan Pak Sugiran, rumah itu pun kosong. Anak-anaknya tidak mau menempatinya dengan alasan rumah itu tidak nyaman untuk ditinggali. Energinya pun energi negatif seolah menyelumbungi rumah itu. Rasanya anyep. Seringnya bau tanah lembah yang entah berasal dari mana. 7 hari meninggalnya Pak Sugiran, mulai muncul penampakan aneh. Ada yang melihat seekor macan menggendong pocong berkeliling di sekitaran rumahnya. Biasanya muncul saat jam 2 malam. Pernah ada yang melihat penampakan itu berkeliling kampung. Macan itu terus mengaum dan berjalan pelan. Pocong yang digendongnya hanya diam, tanpa bergerak sama sekali. Ya biasa dibilang seperti mayat. Setiap penampakan itu muncul, banyak warga yang mengintai dari dalam rumah. Sejauh mata melihat, macan itu akan berjalan terus dan menghilang di kegelapan malam. Itulah sekelumit cerita penampakan pocong yang digendong oleh macan. Kabarnya rumah itu sekarang sudah roboh karena termakan usia, terlalu lama kosong dan tidak ada yang merawatnya. Akhirnya berdasar kesepakatan warga dan anak-anak Pak Sugiran, di atas tanah bekas rumah itu didirikan sebuah surau agar setiap hari bisa digunakan untuk sholat berjamaah, dan berharap gangguan mistis itu akan hilang karena seringnya digunakan untuk sembahyang. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ceritanya. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Suci Merahmat Channel. Dan cerita ini bersumber dari akun thread Om Masuk.
Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta share dan komen. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.